Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Ahmad Zaini. Saya dari kelas B. Di sini saya akan membuat video tentang kisah ayah saya yang membiayai saya dalam pendidikan saya. Peran ayah saya dalam pendidikan saya sangatlah begitu besar bagi saya, karena saya bisa melanjutkan pendidikan sampai dengan saat ini karena berkat dari beliau, yaitu ayah saya. Jadi jasa-jasanya tidak saya bisa ungkapkan karena saking besarnya jasa beliau kepada saya. Ayah saya adalah panutan bagi diri saya sendiri, karena jasanya yang begitu besar bagiku, yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Saya bisa kuliah seperti ini karena jasa beliau. Dia seorang yang pekerja keras, gigih, tekun untuk menghasilkan yang namanya uang supaya bisa membiayai pendidikan saya. Dia bekerja dan bekerja. Apapun yang dia kerjakan, asalkan yang dikerjakan itu halal dan bisa didapatkan untuk bisa membiayai pendidikan saya. Saya jadi keingat masa kecil-kecil saya yang masih dalam jenjang pendidikan TK, yang dulu saya suka banget yang namanya mainan. Ketika saya menginginkan mainan, orang tua saya selalu mengikuti apa yang saya inginkan. Kalau saya tidak diikuti keinginannya, saya selalu ngambek, gak ngambek, nangis gitu. Demi melihat saya tersenyum lebar, demi melihat saya bahagia, orang tua saya memberikan apa yang saya inginkan. Jadi mainan begitu banyak di rumah saya, karena saya sangat suka mengoleksi mainan pada saat itu. Dan orang tua saya demi melihat saya bahagia, dia mengikuti. Jadi saya sangat bersyukur mempunyai ayah yang begitu peduli pada diriku. Dia rela banting tulang asalkan pendidikan saya tetap berjalan. Dan sekarang saya pun harus berusaha untuk memperjuangkan juga keinginannya, supaya dia menginginkan saya supaya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang bisa lebih dari dirinya. Itu yang ayah saya harapkan.
kembali lagi pada masa TK, yaitu taman kanak-kanak. Saya dibiayai sama ayah saya dengan uang dari hasil kerja kerasnya, yaitu dari hasil sawah. Alhamdulillah, orang tua saya memiliki sawah untuk digarap. Di sana dia mencari nafkah tentunya untuk diri saya, supaya aku bisa tetap mengenyam pendidikan. Dan selesai saya TK, saya masuk SD. Saya masuk di SD, yang nama SD-nya di SDN 1 Songkok dulu. Beda dengan kakak saya yang dulunya dia tetap bersekolah di swasta, di madrasah. Dan karena dia menginginkan saya supaya bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri, maka ayah saya memasukkan saya ke SD. Di sana saya lumayan menghabiskan uang untuk pendidikan saya, tapi orang tua saya tetap membiayai sekolah saya dengan hasil jerih payahnya dari hasil sawah. Dan selepas saya SD, saya masuk ke madrasah dengan keinginan saya. Tapi ayah saya menginginkan saya itu masuk ke SMP di sekolah negeri. Tapi saya menginginkan masuk madrasah. Dan saya masuk madrasah yang nama madrasah tempat saya sekolah dulu, namanya MTS NW Putra Rajak, yang ada di desa saya. Di sana sekolahnya, alhamdulillah di sana kami gratis, tidak ada biaya. Di sana kami hanya cukup belajar dan orang tua kami tidak pernah memusingkan namanya biaya, karena di sekolah itu sudah digratiskan. Dan selepas saya MTS, saya masuk di MA Muallimin NW Pancor, yang tempat saya berada sekarang. Nah, di MA Muallimin NW Pancor, di sana biayanya menurut saya, atau bagi saya dan untuk orang tua saya, itu tergolong mahal, lumayan mahal. Karena per bulannya saja ratusan. Tapi alhamdulillah orang tua saya tetap membiayai pendidikan saya. Dia tetap membiayai walaupun baginya itu tergolong mahal. Saya disuruh sama ayah saya dulu sekolah di Kediri, tapi saya
menolak untuk bersekolah di Kediri karena saya merasa kurang pas untuk diri saya untuk bersekolah di sana. Jadi saya menginginkan Pancor di dulu sih pengennya di Selong, tapi karena keluarga saya yang bawa saya ke SMA Mualimin, jadi saya bersekolah di sana dan ayah saya juga menyetujuinya, dan alhamdulillah saya menjalani pendidikan di sana, dan orang tua saya ya membiayai saya di sana. Pada saat kelas 3 MA di sana, orang tua saya mencari nafkah melalui traktor. Ya, dia beli traktor untuk bisa mencari nafkah untuk kuliah saya. Dan seketika waktu libur panjang, saya pun ikut gitu, pergi untuk traktor membantu ayah saya. Dan selesai Mualimin, saya pun lanjut ke jenjang perkuliahan. Dan kemarin saya menginginkan kuliah untuk bisa kuliah di Universitas Mataram, yaitu UNRAM, tapi orang tua saya menolak untuk saya berkuliah di UNRAM, yaitu Universitas Mataram. Dia menyuruh saya untuk tetap di Pancor karena sudah terlanjur di sini, dan dia menginginkan saya tetap di sini. Jadi saya melanjutkan perkuliahan saya di Universitas Hamzah Wadi yang pada saat ini saya berkuliah. Dan alhamdulillah, sebelum saya masuk kuliah, saya meminta saran dari orang tua saya, atau berdiskusi kepada orang tua saya masalah perkuliahan. Apakah dia sanggup membiayai kuliah saya, karena saya tidak memiliki masuk jalur prestasi. Jadi saya membayar. Nah, kemarin saya pas masuk, saya berdiskusi dulu sama orang tua saya untuk masalah kuliah. Pada saat diskusi, saya menanyakan kepada orang tua saya terlebih dahulu, apakah orang tua saya mampu membiayai kuliah saya dengan biaya segini. Dan alhamdulillah beliau bilang kuliah, lanjutkan pendidikannya. Jadi saya melanjutkan kuliah saya, dan dengan jurusan yaitu PGSD. Yang dulu saya mau mengambil teknik, tapi orang tua saya merasa tidak mampu untuk membiayai kuliah saya untuk di jurusan teknik, dan dia lebih memilih untuk menyuruh saya mengambil jurusan PGSD. Jadi saya mengikuti saran dari beliau untuk mengambil jurusan PGSD. Dan alhamdulillah selama pembayaran perkuliahan, alhamdulillah perkuliahan saya selalu terbayar. Alhamdulillah orang tua atau ayah saya tetap membiayai perkuliahan saya, tidak pernah dalam hal menunggak. Alhamdulillah. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.